Apa yang kita dambakan akan hancur begitu saja hanya karena perbedaan semata. Perbedaan apa? Perbedaan yang sepele, tapi berat. Jangan berkata begitu, Sembara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Budi Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Pada awal episode ini, mari kita langsung saja kepada Sembara, Lindu Aji dan Basir, yang pada saat itu sedang mandi di Sungai Ciliwung. Sepertinya mereka pun sangat gembira dan ceria. Ketiga anak itu pun masih sama-sama kecil, di antara mereka juga ada Parida, anak Ki Raisman yang tidak ikut mandi. Karena ia tidak bisa berenang, mereka pun takut ditarik buaya katanya. Ia pun mengatakan kepada ketiga anak lelaki itu, meskipun ia tidak mau mandi, namun ia pun mau, bila pakai perahu rakit bambu untuk menelusuri Sungai Ciliwung. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Belasan tahun kemudian, mereka berempat nampak sedang menaiki rakit bambu di sungai yang sama, dan kini mereka berempat pun telah menjadi remaja pemuda dan pemudi, yang cantik dan yang tampan-tampan, kecuali Basir, yang terlihat bongsor dan gemuk sekali, seperti Dadung Awuk di film Jaka Tingkir. Parida gadis desa yang cantik pun kini menjadi kekasih Sembara, yang telah menjadi pendekar tangguh. Farida? Besok aku tunggu di telaga. Farida, kamu bicara dengan siapa? Farida? Ada apa, Ayah? Ayah dengar kamu berkata-kata. Berkata apa? Orang saya sedang menghafal tentang Gulo. Oh, Rupanya hubungan Sembara dan Parida dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan sang ayah. Ayah Parida pun pada waktu itu memperingatkannya, supaya berhati-hati dengan mak lampir, yang kabarnya telah bangkit lagi dari kuburannya setelah 130 tahun silam, yang kini sedang berkeliaran mencari mangsa, dengan sasaran keturunan Kiai Ageng Prayogo. Meskipun begitu, Parida pun sedikit lega, karena Parida memiliki Raja Wahyu Agung, yang dapat menangkal serangan dari mak lampir. Beginilah ceritanya. Siapa kau? Beraninya memanggil aku? Lancang! Aku Nyai Bidara, murid Ki Banaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Jebah! Aku robek mulutmu! Ya, meskipun begitu, kau tetap harus hati-hati. Baik, Ayah. Keesokan harinya, Ki Raisman ayah Parida pun sedang kedatangan tamu. Yang ternyata adalah kata perempuannya, yang bernama Rosmina. Bude dari Parida itu pun membicarakan tentang perjodohan yang akan dilancarkannya, antara Parida dan Raden Mardian. Dia anak seorang saudagar besar yang bernama Juragan Darwis, putra orang kaya ternama dari desa sebelah.
sesungguhnya Ki Raisman tidak mau memaksa Farida untuk dijodohkan dengan Mardian, karena ia sudah menduga bahwa putrinya pasti menolaknya. Namun karena desakan Ibu Rosmina saudara perempuan yang mata duitan itu, maka ia pun berusaha untuk selalu membujuk Farida, guna dijodohkan dengan anak orang terkaya di desanya. Juragan Darwis dan istrinya akan datang kemari untuk melamar Farida. Apa anaknya mau? Farida nggak mau. Kita paksa. Masa orang tua kalah sama anak? Hanya Den Mardian yang patut menjadi suami Farida. Tampan, terpelajar, dan kaya. Den Mardian di Batavia pergaulannya luas. Temannya noni-noni Belanda. Mana mau sama Farida yang gadis kampung? Anakmu itu cantik. Kalau didandani nggak kalah sama gadis-gadis kota. Den Mardian pasti mau. Sementara itu, Farida pun telah berada di pinggir danau bersama dengan Sembara. Mereka berdua pun sedang membicarakan tentang hubungan mereka, yang telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kini Sembara pun mulai merasa khawatir, karena dia takut hubungan mereka akan retak, sebab Sembara menyadari bahwa ia adalah anak orang miskin, sedangkan Farida adalah anak orang kaya. Mungkin juga orang tua dan keluarga Farida tidak akan menyetujuinya, dan tidak akan menerima statusnya sebagai orang miskin. Jangan berkata begitu, Sembara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kamu bisa berkata begitu. Tapi ayahmu, budemu, mereka tidak akan membiarkan kamu anak satu-satunya kawin dengan orang miskin. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Budi Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Farida kemana? Saestu, Ndoro. Tadi, Tenayu bilang mau ke sungai. Cuma ke sungai. Sampai sore begini belum pulang. Iya. Dia pergi dengan laki-laki. Farida sudah punya kekasih. Yang saya tahu, tidak, Ndoro. Kalau kamu bohong, awas. Aku usir kamu dari sini. Sepulang dari sungai, Farida pun diberitahu oleh Bude Rosmina, kalau ia akan dibawa ke rumah Juragan Darwis, akan dipertemukan dengan Raden Mardian, yang akan menjadi calon suaminya. Dari mana? Bicara terus terang. Dari sungai. Janjian dengan laki-laki di sungai itu. Syukurlah. Aku sudah cemas kalau kamu bergaul dengan laki-laki rendahan. Kamu jangan bergaul dengan laki-laki manapun. Sebab aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Tampan, berpendidikan, dan kaya. Biar tampan, berpendidikan, dan kaya. Kalau tidak cinta, saya tidak mau. Setelah mendengar jawaban dari Farida, hati Bu Rosmina pun merasa dilecehkan oleh Farida. Pada saat itu juga Bu Rosmina melapor kepada ayang Farida. Anakmu sudah punya kekasih. Dia sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Mana aku tahu? Kamu bapaknya. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Tidak. Sungguh. Sama sekali saya tidak tahu. Bayu tahu dari mana? Farida yang mengatakannya sendiri. Dari omongannya yang selalu membantah aku, kelihatan sekali kalau dia sudah punya kekasih. Di hari berikutnya, Bude Rosmina pun betul-betul membawa Farida ke rumah Juragan Darwis. Tujuannya adalah untuk mempertemukan putri Ki Raisman itu kepada kedua calon mertuanya. Namun pada hari itu Ki Raisman tidak bisa hadir, karena kebetulan sedang kurang enak badan, tapi Ki Raisman telah menitipkan selembar surat untuk Juragan Darwis. Cantik juga orangnya ya, Bu? Iya, aku yakin kali ini Mardian tidak akan menolak. Cantik sekali ya, Pak. Iya. Aku nggak mengira kalau Pak Raisman punya anak perempuan secantik ini. Mari, silakan. Oh iya, silakan. Farida, surat dari ayah. Juragan Darwis yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa datang, dikarenakan kesehatan saya agak terganggu. Namun demikian anak saya Farida tetap datang. Wassalam, Raisman. Ayahmu tidak bisa datang.
Tapi tidak apa. Yang penting adalah kamu. Tapi saya bangga sekali bahwa calon menantu saya orangnya cantik sekali. Ya, Bu? Iya, saya yakin Mardian akan setuju. Sebab laki-laki mana yang tidak akan tergila-gila melihat gadis cantik seperti ini. Sampai di sini dulu alur cerita untuk episode kali ini. Mari kita nantikan untuk episode selanjutnya. Terima kasih.